Halo semuanya, kembali lagi di tutorial Accurate Desktop. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang cutoff. Nah, bagi Anda yang sudah memakai Accurate cukup lama, kalian pasti tahu dulunya Accurate itu ada fitur cutoff secara langsung. Tapi sekarang di Accurate yang baru ini sudah dihapus kembali dan kalian jangan khawatir, kita masih bisa menggunakan cutoff tapi melalui fitur create new branch. Nah, create new branch itu yang maksudnya itu adalah buat data cabang baru. Nah, jadi nanti konsepnya setelah kita buat data cabang itu, di data cabang itu kita hanya akan importkan semuanya pada tahun 2019 dan memulai baru lagi di 2020. Oke, nah kita langsung saja. Nah, yang pertama-tama kita buka dulu di bagian berkas. Oke, di sini ada berkas, kita klik saja dan di bawah ini ada buat data cabang baru. Oke, nah jadi ini adalah cara untuk buat data cabang baru, cukup simple. Simpan ke, nah ini di sini kita bisa mengisi nama database yang kita inginkan. Entah itu Anda isikan itu nama Anda atau nama perusahaan Anda. Di sini saya akan isikan contoh nama perusahaan itu adalah Jaya Abadi. Saya nggak tahu nih Jaya Abadi ini perusahaan siapa. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan di sini ada pilihan data. Pilihan data itu ada import pelanggan serta import pemasok. Di sini kalau kalian unchecklist maka di database nantinya yang kita buat ini jayabadi.gdb ini tidak akan ada pemasok siapapun. Kalau kita unchecklist pelanggan yang tidak ada tanda apapun. Jadi kita unchecklist saja biar nanti ada pelanggan dan pemasok. Walaupun nantinya juga akan kita import kembali. Kita exportkan saja. Nah, ini adalah tampilan layar ketika Anda selesai mengekspor database Anda. Akan ada ditulis itu adalah cabang baru telah berhasil dibuat pada localhost titik-titik. Nah, di bagian belakang ini kalian usahakan itu mengingatnya atau men-screenshot aja agar kalian tetap menyimpannya karena ini adalah lokasi database cabang yang telah kalian buat nantinya. Oke, nah setelah kalian siap mengingatnya, kalian klik OK saja. Nah, setelah itu saya akan membuka database tadi yang sudah saya buat. Saya akan buka dulu Accurate yang baru dan saya buka data perusahaan dan buka jayabadi.gdb. Saya klik open dan kita klik OK. Nah, baru setelah itu saya akan mengisikan supervisor juga dan siap, kita sudah masuk di database baru kita. Nah, kita bisa lihat daftar pemasok dan pelanggannya. Semua sudah ada, ya, tetapi saldonya tidak ada, saldo awalnya. Oke. Nah, jadi makanya nanti kita juga akan mengimport pelanggan dan pemasok. Nah, yang pertama-tama untuk cut off, kita buka di bagian persediaan, kita importkan barang dan jasanya semua dulu. Jadi kita klik bagian barang dan jasa, kita klik import dari file. Nah, sebelum kita import barang dari file atau kita membuat cutoff, kita buka dulu di bagian persiapan dan di bagian info perusahaan. Nah, ini dilakukan di database yang sudah kita buat barusan ya. Nah, baru kalian klik di bagian periode akuntansi. Di sini ada tanggal mulai. Nah, di sini kita harus pilih itu tanggal kita mau cutoff-nya. Oke, atau tahun kita mau cutoff. Nah, saya maunya cutoff itu di 2019 agar nantinya saya akan buat database. Berarti ini database akan kita gunakan di tahun 2020. Nah, jadi saya akan cut off di 2019. Oke, jadi saya akan pilih aja akhir tahun 2019 dan tahun fiskal. Oke, ini semua sudah. Jadi saya klik OK. Setelah saya siap membuat settingan tadi, baru saya import dari file. Di sini saya akan tekan bagian ini, bagian ya logo seperti folder. Saya klik dan saya akan pilihnya database utama kita yang tadi. Oke, nah jadi saya akan mengimport data dari database utama. Setelah itu saya ambil data saja. Oke, nah 6 data sudah diambil. Tetapi kita cari dulu di bagian kolom data sumber ini, kita cari yang ada tanggalnya. Oke, nah ini ada tanggalnya. Kita buatnya itu pilihnya itu abaikan. Nah, jadi kita tidak mengimportnya dari tanggal 21 Agustus 2020. Oke, nah kita pilih abaikan saja, baru kita klik tambah saldo jika nomornya sama juga, agar nanti tidak terjadi kekurangan maupun error-error yang tidak diinginkan lah.
Baru kita importkan data saja, ada 6 data, berarti 6 data terimport, 0 data gagal. Nah, kalau ada gagal nantinya dia juga akan mengirimkan Anda notepad, Anda bisa membaca sendiri di mana Anda salahnya. Jadi Anda bisa perbaiki lagi, tapi Anda harus mengulang dari awal. Nah, setelah ini kita perbarui. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Setelah, untuk mengecek apakah data persediaan kita ini sama dengan database utama, kita bisa ceknya itu dari bagian laporan. Kita klik daftar laporan dan kita bukanya itu bagian neraca standar ya. Oke, bukan neraca yang lain, kita buka neraca standar dan kita pilih cek per tanggal dari 31 Desember 2019. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat persediaan barang dagang ini 30 juta 255. Oke, 30 juta. Setelah itu kita balik lagi ke database kita. Oke, database.gdb kita. Ini adalah database utama kita ya. Kita klik juga laporan, kita klik neraca standar juga. Nah, kalau di sini setelah kita cek ternyata persediaan kita beda, maka berarti itu kita ada buat kesalahan. Entah kesalahan di mana atau salah kita ada buat kesalahan. Kalau nantinya dicek itu persediaannya tidak sama dengan database yang kita import barusan, maka berarti kita ada buat kesalahan. Oke, 30 juta 255, 30 juta 255. Berarti artinya database cabang kita dengan database cabang kita sama. Nah, kalau sudah sama baru kita bisa melanjutkan yang lain-lainnya. Di sini saya akan mengimport juga bagian pemasok dan pelanggan. Nah, padahal tadi kita juga sudah ada import. Oh, ini ada database sama. Kita balik ke database cabang dulu. Nah, kalian bisa melihat perbedaan saya buka database cabang dengan database baru itu. Kalau database cabang di sininya Jaya Abadi dan di sininya database. Kalau saya buka database utama. Oke, nah jadi saya akan mengimport dari database cabang. Kita klik pemasok dan pelanggan. Oke, di sini masih ada. Tadi sudah kita buka. Nah, kita import lagi pemasok dan pelanggannya itu dari database utama. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat saldo awalnya ini 0. Jadi tidak ada apa-apa. Di pelanggan juga 0. Jadi kita importkan saja. Jadi kita import dari file, kita pilih juga database utama kita ambil data. Nah, tetapi untuk pemasok dan pelanggan itu agak merumitkan. Kita harus cari lagi yang mau disesuaikan. Nah, jadi contohnya ini ada IDR, kita mau definisikan ke IDR juga. COD kita juga mau definisikan ke COD. Nah, jadi untuk ini ada beberapa yang mau disesuaikan. Oke, nah setelah siap kita tambahkan saldo jika nomornya sama, baru kita importkan data saja. Ada tiga data, berarti 3 data terimport. Kita klik OK. Baru nanti kita import juga pelanggan, import dari file dan kita pilih pelanggan. Kita pilih dulu database utama kita ambil data. Oke, nah setelah ini kita cek yang paling bawah. Mata uang kita definisikan ke IDR. COD kita definisikan ke COD juga. Nah, untuk tipe pelanggan kita juga definisikan ke tipe pelanggan umum. Nah, kalau tadi tidak ada tipe pemasok, jadi kita tidak ada definisikan ke. Baru kita tambahkan saldo jika nomornya sama juga dan kita import data. Nah, di sini kita bisa lihat 4 data terimport dan 0 data gagal. Kita klik OK dan sekarang kita lihat, kita perbarui. Nah, sudah ada saldonya dan di pemasok juga kalau perbarui sudah ada saldonya. Nah, dan kalian bisa lihat karena di sini kita tidak bisa melakukan import faktur, import transaksi lah namanya. Nah, itu kalau kalian mau buat itu harus dari export import transaksi. Nah, tetapi di sini kita tidak ada export import transaksi karena transaksi kita itu semuanya sebelumnya adalah di 2019.
Nah, jadi karena kita mau melakukan cut off, kita tidak perlu mengisikan transaksi 2019 kembali di bagian ini. Nah, setelah kalian siap mengimport pemasok dan pelanggannya, sekarang kita akan mengimport juga daftar akun kita. Nah, khusus di bagian daftar akun ini, kita tidak bisa mengimport seperti sebelumnya yang kita lakukan. Jadi terpaksa kita isikan satu-satu. Di pertama dulu bagian kas kecil, tadi ada 333. Nah, besar 1 miliar. Sekarang kas besar juga tadi ada 1 miliar. Oke, ini hanya contoh harga saja. Contoh saldo awal maksudnya. Sekarang kita perbarui, misalkan tadi ada di ya kita perbarui, sekarang sudah sama bagian atasnya. Kita lihat bagian bawahnya itu ada yang berbeda lagi atau tidak. Oke, di bagian ini oke, sudah tidak ada. Nah, sekarang berarti sudah siap bagian daftar akunnya. Nah, kalau contohnya perusahaan kalian sudah besar, kalian ada banyak ini, itu mungkin lebih susah untuk mengisi satu-satu, tetapi tidak ada cara lain lagi, kalian hanya bisa dengan mengisi satu-satu bagian daftar akunnya. Nah, sekarang kalian juga bisa mengimport bagian daftar tetap, itu dari daftar di bagian aktif tetap, daftar aktif tetap. Nah, di sini kalian bisa mengimport dari file juga. Nah, ini tinggal mengimport saja, kita pilih database utama kita open dan kita bisa ambil data. Nah, tetapi di sini saya tidak mengisikan aset tetap apapun, jadi kalian bisa tinggal ambil data saja dari aset tetap, dari database utama, ya, untuk bagian artefak tetap. Nah, setelah siap, kalian bisa cek dulu di laporan kalian dan kalian cek di bagian raca atau standar kalian. Dan pilih di bagian Desember 31, oke. Nah, kita buka juga di bagian database kita untuk melakukan pengecekan apakah semua sudah sama atau tidak. Desember juga 31 dan kita klik OK. Oke, nah 3242175. Nah, semuanya sama persis. Oke, berarti kita tidak melakukan kesalahan. Nah, untuk melakukan penutupan buku, kita klik di bagian aktiva, kita klik di bagian periode, dan kita klik proses akhir bulan. Nah, di sini kita bisa pilih itu Desember 2019. Oke. Nah, kita bisa klik OK saja. Nah, proses akhir bulan telah selesai. Oke. Nah, satu-satu maka kita sudah siap. Kita sudah siap membuka buku baru untuk 2020. Nah, sekian pembelajaran kita tentang cut off kali ini. Semoga video ini membantu Anda dalam pembelajaran Excel di desktop. Like kalau ini membantu, dan dislike kalau Anda masih kurang mengerti dalam penyampaian saya, agar nanti saya bisa meningkatkan kembali. Terima kasih.